Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 16. Demikianlah dikatakan, tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kehidupan berkekurangan, kehidupan dalam situasi genting pasti akan pernah kita hadapi. Namun, bagaimana kita menjalani hidup dengan situasi yang seperti itu adalah bagaimana kita mempersiapkan diri, bagaimana kita meyakinkan hidup kita bahwa Allah pasti akan mencukupkan. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ini adalah perikop di mana Nabi Allah yang bernama Elia bertemu dengan seorang janda yang pada saat itu dia datang ke rumahnya untuk meminta makan. Dan jawabannya jelas. Dia hanya memiliki tepung dan juga minyak di buli-buli. Dan dia berkata bahwa yang ada padanya itu hanya untuk bertahan hidup 1 hari. Jadi tidak ada lagi yang bisa ia kelola untuk makannya. Tetapi disinilah Tuhan menyatakan kuasanya melalui Nabi Elia. Allah berfirman bahwa yang sedikit itu akan bisa mencukupi kehidupan. Jadi rasa cukup kita itu dimulai dari rasa syukur kita. Dan rasa syukur kita itu dimulai dari keyakinan kita, kepercayaan kita kepada Allah yang terus-menerus menyertai kehidupan kita. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, lihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan hari ini. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak pernah berkurang. Inilah kuasa yang diberikan oleh Allah. Kuasa itu tidak bisa kita beli. Kuasa itu tidak bisa kita bayar. Kuasa yang Allah berikan itu tidak akan bisa kita buat-buat. Tetapi Allah memberikan itu agar kita yakin bahwa dalam kekurangan kita pasti bisa dicukupkan oleh kuasa Allah, penyertaan Allah, kasih setia Allah. Sehingga firman Tuhan itulah yang akan selalu membekali kita, mencukupkan kita. Sehingga Yesus sendiri pun berkata, kita hidup, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari firman Tuhan yang keluar dari Allah. Karena itu mari kita Bapak, Ibu, dan saudara-saudara menghidupi firman itu, dan firman itu akan selalu menyertai, membekali kita, mengarahkan kita. Karena firman tidak pernah berhenti. Dia akan selalu berkarya untuk memperbaharui setiap kehidupan kita. Sehingga apa yang terjadi, yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak terpikirkan oleh kita, akhirnya itu menjadi nyata. Karena itu, berserahlah kepada Tuhan. Dan ingatlah firman yang kita dengar, firman yang kita pelajari, yakinkan dan jalankan. Karena Tuhan memiliki kuasa yang lebih dari apa yang kita tahu. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang selalu memberikan apa yang kami butuhkan, yang akan memberikan apa yang menjadi kebutuhan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami diingatkan kembali bahwa segala sesuatunya adalah milik-Mu,
Dan itu bisa kami terima bersumber daripadamu. Ajari kami Tuhan untuk mensyukuri segala apa yang kami punya. Ya Tuhan, berkatilah kehidupan kami dan pekerjaan kami. Sehingga apa yang kami lakukan di dalam satu hari ini, biarlah itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Berkatilah setiap orang percaya. Yang sakit Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan, andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Horas.